Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih mempelajari tentang pewarisan sifat bagian yang ketiga. Semoga kalian masih semangat ya dan selalu sehat. Bagian yang ketiga yaitu C, penerapan genetik pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu penerapan genetik pada tanaman. Misalnya di sini adalah varietas hibrida. Merupakan persilangan dua atau lebih tumbuhan yang memiliki sifat unggul. Contoh padi hibrida yang memiliki sifat pulen dan wangi. Penerapan genetik yang kedua pada hewan, misalnya ayam petelur dan pedaging. Kemudian sapi penghasil susu dan daging. Yang ketiga, penerapan genetik pada manusia. Contohnya yang pertama adalah penentuan jenis kelamin. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin atau kromosom seks. Kromosom X besar akan menjadi wanita dan kromosom X besar Y besar akan menjadi pria. Jadi apabila kedua kromosom ini disilangkan, maka genotipnya tertulis X besar, fenotipnya adalah wanita. X besar Y besar, fenotipnya adalah pria. Ketika dibuat bagan persilangan akan seperti ini. Pada pria ada X besar Y besar, wanitanya X besar saja karena satu macam gennya. Maka keturunannya kemungkinannya adalah X besar dan X besar Y besar. Maka sudah otomatis apabila persilangan secara normal antara jenis kelamin wanita dan pria, maka kemungkinan keturunannya ya hanya ada dua. Anaknya bisa wanita atau pria. Anaknya hanya ada dua kemungkinan, laki-laki atau perempuan, itu saja. Dengan genotip X besar atau X besar Y besar. Nah, bagaimana? Adakah jenis kelamin selain pria dan wanita? Tidak ada. Jenis kelamin hanya ada dua macam. Wanita atau pria, laki-laki atau perempuan. Nah, selain itu berarti kelainan. Kelainan genetik gitu. Yang kedua, penerapannya yaitu pada penentuan golongan darah. Golongan darah ditentukan oleh ada tidaknya antigen dan antibodi dalam darah seseorang. Golongan darah A menghasilkan antigen A dan antibodi B. Golongan darah B menghasilkan antigen B dan antibodi A. Golongan darah AB menghasilkan antigen AB dan tidak menghasilkan antibodi, maka disebut resipien universal. Artinya, golongan darah AB atau orang yang memiliki golongan darah AB tidak menghasilkan antibodi. Karena tidak menghasilkan antibodi, maka apabila orang yang bergolongan darah AB membutuhkan darah, dia bisa mendapatkan darah dari semua golongan atau disebut resipien universal. Bisa dari golongan darah O, darah A, darah B atau AB, tidak masalah. Itu untuk orang yang bergolongan darah AB bisa menerima darah dari golongan apapun atau disebut resipien universal. Kemudian golongan darah O. Nah, kalau golongan darah O tidak menghasilkan antigen, kebalikan dari AB ya, dan menghasilkan antibodi AB. Nah, oleh karena itu golongan darah O
disebut golongan darah donor universal. Artinya dia bisa memberikan darahnya ke semua golongan darah. Bisa ke golongan darah A, ke golongan darah B, ataupun ke golongan darah AB. Tetapi golongan darah O hanya bisa menerima darah dari sesama golongan O. Jadi golongan O itu donor universal. Sedangkan golongan darah AB resipien universal. Kita lihat persilangannya di sini. Golongan genotip golongan darah terletak di sel tubuh atau otosom. Kalau sel kelamin namanya genosom ya atau gonosom. Dan disimbolkan dengan huruf I besar. I besar itu kependekan dari isohemaglutinogen. Dan 3 alel itu disimbolkan dengan IA besar, IB besar, IO besar. Alel AB dominan dan O resesif. Nah, kemungkinan persilangan di antara orang-orang dengan golongan A, B, AB, dan O dapat kalian lihat pada bagian ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin ini kalau melihat di sini hanya sebentar, kalian bisa lihat materi pada PDF yang sudah Bu Guru bagikan. Contoh saja di sini. Misalnya, seorang perempuan bergolongan darah A dengan alel yang dimilikinya adalah IA besar dan IO. Nah, di sini menikah dengan seorang laki-laki juga sesama golongan A, maka anaknya kemungkinan golongan darahnya adalah A atau O, seperti itu. Misal lagi, seorang yang bergolongan darah A menikah dengan orang yang golongan darahnya AB. Ini A dengan AB. Maka akan ketemu di sini kolomnya, kotaknya. Apa golongan darah anaknya kemungkinan? Ya bisa A, bisa B atau AB. Tidak mungkin O. Jadi anaknya tidak mungkin bergolongan darah O. Kemudian yang bergolongan darah O, misalnya di sini menikah dengan orang yang bergolongan darah A. Maka kemungkinan anaknya hanya ada 2. Golongan darahnya A atau golongan darahnya O. Tidak mungkin golongan darahnya B atau AB. Dan seterusnya silakan kalian amati tabel persilangan golongan darah ini. Nah, ini contoh latihan misalnya untuk menentukan golongan darah. Misal, seorang pria golongan darah A heterozigot menikah dengan wanita golongan darah B heterozigot. Mungkinkah mereka dikaruniai anak golongan darah O? Jelaskan jawabanmu dengan membuat bagan persilangan. Nah, maka persilangannya seperti ini. Karena heterozigot A, maka tertulis IA dengan IO. Dengan golongan darah B heterozigot juga, maka ditulis IB, IO. Maka kemungkinan anaknya ini golongan darahnya IB, IA, maka akan menjadi golongan darah AB. IB, IO, maka golongan darahnya B. IO, IA, maka golongan darahnya A. Dan IO, IO, golongan darahnya O. Sehingga kemungkinan anak mereka akan memiliki golongan darah AB 25%, golongan darah A 25%, golongan darah B 25%, dan golongan darah O 25%. Nah, contoh kelainan genetik yang lain pada manusia bisa kalian lihat di sini ya. Nah, kalau tadi penerapannya pada golongan darah, kemudian pada jenis kelamin. Nah, di sini kelainan. Sekarang bagaimana manusia itu bisa mengalami kelainan genetik?
Nah, ini contohnya pada bentuk jari, ya, pada bentuk lidah atau kulit seperti ini. Ini albino. Ini adalah kelainan genetik. Kita lihat contoh-contoh kelainan genetik pada manusia. Yang pertama, buta warna. Nah, buta warna merupakan kelainan di mana seseorang tidak dapat melihat atau membedakan warna-warna tertentu. Gen buta warna bersifat resesif dan terpaut pada kromosom seks X, sehingga ada 5 kemungkinan genotipnya. Nah, kromosom seks X berarti banyakan pada wanita. Nah, contohnya di sini X besar C besar, wanita normal, artinya tidak buta warna. Kemudian X besar C kecil, wanita normal karir. Jadi wanita ini normal melihatnya, tidak buta warna, tetapi dia membawa gen buta warna. Nah, gen buta warna di sini dilambangkan dengan C kecil. C-nya itu color ya. Kemudian XC kecil, ini jelas wanita tersebut buta warna. Kemudian XC besar Y berarti pria normal, dan XC kecil Y pria buta warna. Ini gen-gennya ya. Nah, karir artinya pembawa gen resesif. Nah, ini contohnya wanita normal karir. Jadi dia matanya melihat normal tapi karir, artinya dia membawa gen resesif. Gen yang membawa sifat buta warna. Latihan ini misalnya, seorang pria buta warna menikah dengan wanita normal karir. Tentukan persentase kemungkinan anaknya yang buta warna. Jelaskan jawabanmu dengan membuat bagan persilangan. Contoh di sini, wanita normal karir. Nah, berarti ini X besar, XC besar, XC kecil. Jadi ini wanitanya normal tetapi membawa gen buta warna dengan pria buta warna. Maka XC kecil Y kemungkinan anaknya ya XC besar, XC kecil, ini XC besar Y. Nah, di sini XC kecil dengan XC kecil Y. Maka kemungkinannya anaknya adalah ini. Wanita normal karir yang pertama ini 25%. Kemudian yang ini XC kecil berarti wanita buta warna 25%. XC besar Y pria normal 25%. XC kecil Y pria buta warna 25%. Jadi kemungkinan anaknya yang buta warna ada berapa? 50%. Wanita 1, pria 1. Gitu. Kemudian hemofili. Kelainan berikutnya adalah hemofili. Hemofili merupakan kelainan yang menyebabkan darah sukar membeku apabila terluka. Hal ini terjadi karena tidak ada faktor pembeku atau penggumpal protein darah yang disebut faktor 8. Nah, gen hemofili bersifat resesif dan terpaut pada kromosom seks X. Gen wanita hemofili homozigot resesif bersifat letal atau mati. Nah, pada kasus hemofili bayi wanita akan meninggal dalam kandungan. Jadi tidak ada wanita hemofili, karena kalau hemofili sebelum lahir sudah meninggal. Nah, ini contoh genotip, fenotip pada hemofili. Nah, ini misalnya XH besar maka dia normal. Nah, XH besar, XH kecil maka wanita normal karir. Dia tidak hemofili tetapi membawa gen hemofili. Nah, kalau ada wanita XH kecil maka dia akan mati sebelum lahir. Nah, kemudian XH besar Y pria normal, XH kecil Y pria hemofili. Jadi tidak ada wanita hemofili
Kalau wanita hanya membawa gen hemofili. Nah, jadi mungkin saja misalnya ayahnya normal, X besar Y. Nah, tiba-tiba ketika lahir ada anaknya yang hemofili. Nah, ini sudah bisa dipastikan. Pasti yang membawa gen hemofili itu ibunya, seperti itu. Contoh latihan. Seorang pria normal menikah dengan wanita normal karir. Tentukan persentase kemungkinan anaknya yang hemofili. Jelaskan jawabanmu dengan membuat bagan persilangan. Nah, persilangannya seperti ini. Pria normal, X besar Y. Wanita normal karir, X besar, X kecil. Kemungkinan anaknya X besar, X besar, X besar Y, X besar, X kecil, X kecil Y. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi yang wanita normalnya 25%, wanita normal karir 25%, pria normal 25%, nah pria hemofili 25%. Jadi kemungkinan anaknya yang hemofili ada 25%, pria hemofili, dan 25% wanita normal karir. Nah, selain buta warna dan hemofili, kelainan genetik pada manusia antara lain albino ya atau bule ya kita menyebutnya. Kemudian kanker, epilepsi, diabetes mellitus, polidaktil atau jari lebih dan lain-lain. Nah, banyak lagi kamu bisa mencarinya ya, bisa cari di internet apa saja sih yang termasuk kelainan genetik. Nah, untuk menghindari bertambahnya penderita kelainan genetik dapat dilakukan upaya antara lain 1. Mencegah perkawinan antar keluarga atau yang mempunyai hubungan darah. Ini karena bisa menyebabkan lebih banyak timbulnya kelainan genetik. 2. Perlu mengetahui riwayat keluarga calon pasangannya. Ada tidaknya yang menderita kelainan genetik. Yang ketiga, memberi pengertian suatu pasangan yang memiliki kelainan genetik untuk bersikap bijaksana dalam hal keinginan mempunyai anak, karena adanya kemungkinan anak mereka akan memiliki kelainan genetik. Nah, itu materinya sudah selesai sampai ke penerapan genetik ya pada makhluk hidup. Nah, diakhiri dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk bab 3 ini tentu saja ada 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu tugas 5, kelanjutan dari tugas 4 kemarin. Tugas 5 adalah aspek pengetahuan. Nanti kalian mengerjakan soal ulangan harian UH di MS Team yang akan diberikan soal ulangannya yaitu di link Google Formulir atau GF. Dan ada tugas 6 yaitu aspek keterampilan. Nah, ini ada beberapa tugas untuk aspek keterampilan. Yang pertama adalah melengkapi tabel genotip dan fenotip. Nanti tabelnya Bu Guru berikan, setelah dilengkapi, disalin, dilengkapi, difoto, dikirim ke MS Team. Kemudian mengerjakan soal persilangan monohibrid. Nah, monohibrid saja supaya mudah ya. Ini juga begitu, difoto, dikirim. Jadi ada 3 foto nanti untuk tugas 6 yang harus kalian kirim. Yang ketiga, membuat foto jenis tanaman yang sama. Jadi tanamannya sama, tetapi memiliki 2 perbedaan fenotip ya. 2 perbedaan penampakan pada warna atau bentuk bunganya atau daunnya. Jadi tanamannya sama, misalnya sama-sama mawar. Kamu foto, tetapi mawar tersebut bunganya warnanya berbeda gitu ya. Atau misalnya sama-sama tanaman aglonema tetapi warna daunnya berbeda. Seperti itu contohnya. Tetapi yang harus kamu ambil adalah foto dari rumahmu sendiri ya. Fotonya nanti kamu kelihatan lagi megang tanamannya atau bunganya itu yang berbeda. Jadi harus kelihatan kamunya. Nah, bukan hanya foto bunganya saja. Ya, kalau hanya foto bunganya nggak kelihatan anaknya nanti
tidak Bu Guru nilai. Ya, begitu. Kelihatan tanamannya dan kelihatan anaknya. Ini untuk foto jenis tanaman yang sama. Paham ya? Oke, kalau ada yang tidak jelas nanti kamu tanyakan pada Bu Guru. Nah, untuk penjelasan kali ini sudah selesai sampai di sini. Tinggal kamu mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.